Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya nih? Semoga senantiasa baik-baik saja dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Tentunya teman-teman semua tidak asing dengan permintaan dan penawaran ya, karena pada aktivitas kita sehari-hari selalu berkaitan dengan aktivitas permintaan dan penawaran baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita masing-masing yang sifatnya tidak terbatas. Baik, langsung saja kita mulai. Pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran sebagai acuan pertama kita dalam proses pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, teman-teman peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis-jenis permintaan dan penawaran. Yang keempat, peserta didik mampu menghitung fungsi permintaan dan penawaran. Dan yang kelima, peserta didik mampu menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran. Baik, setelah mempelajari mengenai tujuan pembelajaran, kita langsung saja memulai untuk masuk pada pembahasan materi kita pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu dan hukum dari permintaan sendiri. Di sini saya akan menyajikan ilustrasi di mana tentunya teman-teman menyukai yang namanya jeruk ya teman-teman. Namun pada suatu periode jeruk mengalami kenaikan harga pada waktu tertentu, di mana pada tingkat harga 10.000 teman-teman akan mampu melakukan pembelian sejumlah 20 kg, sedangkan pada angka 12.000 teman-teman akan mampu atau menginginkan dan dapat membeli pada angka 16 kg, dan pada harga jeruk 13.000 teman-teman akan membeli pada harga maupun kuantitas dari jeruk yaitu sejumlah 15 kg. Kemudian daftar belanjaan teman-teman inilah yang menunjukkan antara perbandingan harga dan kemampuan teman-teman dalam membeli. Kesediaan teman-teman untuk membeli jeruk dalam berbagai jumlah pada tingkat harga tertentu, itulah yang disebut dengan permintaan. Apabila dalam merumuskan pengertian permintaan hanya memperhatikan faktor harga barang dan jumlah barang yang diminta, serta menganggap faktor-faktor lain selain harga tidak berubah atau kita kenal sebagai ceteris paribus, maka permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Itu mengenai pengertian dari permintaan. Kemudian kita beralih terkait hukum permintaan sendiri. Hukum permintaan di sini adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Dan bunyi dari hukum permintaan yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang bersedia diminta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri, di mana ada harga barang itu sendiri, barang lain yang terikat, tingkat pendapatan, selera masyarakat, prediksi konsumen, dan juga jumlah penduduk. Di sini yang pertama mengenai harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri menjadi salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, di mana apabila harga suatu barang turun, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Dan hal ini berlaku juga
sebaliknya. Kemudian yang kedua, barang lain yang terikat. Barang lain yang terikat adalah barang substitusi dan barang komplementer. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Hubungan ini menunjukkan hubungan positif atau berbanding lurus. Kemudian yang kedua, apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan menaik pula. Hal ini menunjukkan hubungan pada barang komplementer menunjukkan hubungan yang negatif atau berbanding terbalik. Kemudian faktor yang ketiga adalah tingkat pendapatan, di mana tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya ya teman-teman, di suatu pasar malam terdapat bazar baju murah. Dan teman-teman memutuskan hanya membeli satu baju dengan harga 100.000 karena kalian hanya memiliki penghasilan 17.000 per bulan. Nah, mungkin berbeda dengan individu yang lain yang berpenghasilan 2 juta per bulan, yang mungkin akan memutuskan untuk membeli 2 atau beberapa baju di atas satu baju tersebut. Kemudian faktor yang keempat yaitu selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang akan meningkat, maka permintaan terhadap barang itu juga akan mengikuti untuk meningkat. Contohnya jika celana panjang yang teman-teman mungkin sekarang ini sedang menjadi tren fashion sekarang ini, maka akibatnya adalah jumlah permintaan model akan celana panjang yang mungkin chutbray atau celana panjang high waist akan cenderung meningkat pada pasarannya. Kemudian pada jumlah penduduk, di sini semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau suatu negara, maka akan mengakibatkan semakin tingginya juga permintaan terhadap suatu barang. Kemudian yang terakhir yaitu faktor prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Di mana bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa yang akan mendatang. Itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian kita beralih untuk mengetahui jenis-jenis permintaan. Di sini jenis-jenis permintaan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah permintaan dan berdasarkan daya belinya. Yang pertama, berdasarkan jumlah permintaan. Di sini berdasarkan jumlah permintaan memiliki dua jenis, yaitu permintaan individu dan juga permintaan pasar. Di mana pengertian dari permintaan individu adalah jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Kemudian yang kedua, permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu-individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Yang kedua, berdasarkan daya belinya, di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Dimana pengertian dari permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan juga tindakan pembelian. Kemudian yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Kemudian yang terakhir yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan yang tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Tentunya dari berbagai jenis permintaan ini teman-teman dapat menggolongkan sendiri ya teman-teman mengenai jenis permintaan yang mungkin kalian lakukan pada suatu barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan maupun keinginan kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan kepada fungsi dari permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan.
Sebenarnya ketika teman-teman melihat kembali mengenai hukum permintaan dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik, di mana jumlah barang yang diminta atau Q sangat bergantung pada harga barang atau P di sini disimbolkan pada price. Kemudian secara sistematis dapat dinyatakan bahwa rumusnya yaitu Q sama dengan F dikali P. Maka dari itu bentuk fungsi permintaannya secara umum yaitu pada slide tersebut dirumuskan P sama dengan A min PQ atau Q sama dengan A min BP, di mana P adalah harga, A adalah angka konstanta yang dikurangi dengan kemiringan atau slope atau gradient pada Q atau jumlah barang yang diminta. Kemudian persamaannya pada rumus fungsi permintaan di sini dapat diketahui bahwa rumus dari fungsi permintaan yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1, di mana P adalah harga, P1 adalah harga yang diketahui 1, P2 adalah harga diketahui 2, dan Q sama dengan jumlah barang yang diminta, sedangkan Q1 adalah permintaan diketahui 1 dan Q2 adalah permintaan diketahui 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh soal untuk menambah pemahaman dari teman-teman semua. Di sini contoh soalnya berbunyi, jika harga barang adalah Rp60 per unit, maka jumlah barang yang diminta adalah 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 30 unit. Tentukan persamaan dari fungsi permintaan tersebut. Yang pertama, kita harus mencatat terlebih dahulu mengenai apa saja yang diketahui dari soal-soal tersebut, di mana P1 di sini adalah Rp60 per unit, P2 adalah 40 per unit, Q1 adalah 20 per unit, dan Q2 adalah 30 unit. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi kita bahas, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Oke, langsung saja kita masukkan di sini angka P kita belum ketahui sebagai acuan untuk pembuatan rumus fungsi permintaan. Kemudian kita langsung masukkan saja nilai dari P1 yaitu 60 dan dibagi dengan 40 per 60, di mana 40 adalah P2 dan 60 adalah P1. Kemudian di sini tulis sama dengan, dan Q kita belum mengetahui nilai Q untuk sebagai acuan juga dalam rumus fungsi permintaan. Di sini Q sama dengan min 20. Q min 20, di mana min 20 ini adalah dari angka Q1 yaitu pada jumlah yang diminta pada harga pertama sebanyak 20 unit. Kemudian dibagi dengan 30 per 20, di mana 30 ini adalah harga yang setelah adanya perubahan maka akan menunjukkan jumlah permintaan barang yang berubah yaitu pada angka 30 unit. Kemudian dikurangi dengan jumlah barang yang diminta pada harga pertama yaitu 20 unit. Nah, di sini kita langsung saja masukkan hasilnya atau kita sederhanakan, di mana P min 60 dibagi min 20. Di sini min 20 berasal dari 40 dikurangi 60, maka akan menghasilkan min 20. Selanjutnya sama dengan Q min 20 dibagi 10, di mana 10 ini berasal dari 30 dikurangi 20. Kemudian kita langsung saja untuk melakukan perkalian silang ya teman-teman. Di sini perkalian silang akan menghasilkan 10P min 600 sama dengan min 20Q ditambah 400. Maka kita harus sederhanakan menjadi 10P sama dengan min 20Q plus 1000, mana 1000 ini didapatkan dari min 600 yang berpindah posisi
Maka jadinya plus 400 ditambah plus 600 menghasilkan angka 1000 ini. Nah, di sini akan menghasilkan fungsi permintaan, yaitu P sama dengan min 2Q plus 100 dari penyederhanaan dibagi 10 dari hasil tadi. Mana 10P dibagi 10 akan menghasilkan P, min 20Q dibagi 10 akan menghasilkan min 2, dan 1000 dibagi 10 akan menghasilkan 100, sehingga fungsi permintaan menjadi P sama dengan min 2Q plus 10 atau P sama dengan 10 min 2Q, atau bisa dinyatakan sebagai Q sama dengan 50 min 0,5 P dari penyederhanaan price 10 min 2Q. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada kurva permintaan. Di sini pengertian dari kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dengan harga barang itu sendiri, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas barang yang diminta dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu, kurva permintaan memiliki kemiringan dari kiri, atas ke kanan bawah seperti yang teman-teman lihat pada slide ini, bahwa kurva permintaan mengalami kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. Di sini saya menyajikan contoh mengenai kemampuan pembelian atau permintaan terhadap jeruk dengan berbagai tingkatan harga. Di sini menunjukkan bahwa harga jeruk pada kurva yaitu di posisi vertikal dan jumlah pembelian atau permintaannya itu pada posisi horizontal ya teman-teman. Pada angka 450, teman-teman dapat mampu melakukan pembelian sejumlah 2 kg. Nah, di sini titiknya langsung saja kita sesuaikan. Titik P dan titik Q, di mana P adalah harga jeruk yaitu 450 dan Q pada angka 2 kg. Dan seterusnya yaitu pada harga jeruk 300, jumlah pembelian atau permintaannya sejumlah 400. Langsung saja kita masukkan dan sesuaikan di titik P dan Q pada harga 300 dan jumlah permintaannya 4 kg. Kemudian pada angka 150 rupiah akan menunjukkan jumlah pembelian 6 kg. Langsung saja kita masukkan di sini jumlah harga yang jeruk pada angka 150 dan jumlah permintaannya yaitu sejumlah 6. Kita sesuaikan saja pada kurva P dan Q-nya. Selanjutnya yang terakhir pada tingkat harga 0 rupiah akan menunjukkan jumlah pembelian yaitu 8 kg. Kita sesuaikan saja. Nah, di sini akan menghasilkan langsung kurva dengan kemiringan dari atas kiri ke kanan bawah. Nah, inilah yang dimaksud dengan kurva permintaan, teman-teman. Baik, setelah teman-teman semua mengerti mengenai pengertian hukum permintaan, faktor-faktor permintaan, jenis-jenis permintaan, fungsi permintaan, dan tadi kita mempelajari mengenai kurva permintaan, selanjutnya kita beralih untuk mengetahui tentang penawaran. Baik teman-teman, di sini yang seperti pada awal tadi kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dan hukum dari penawaran itu sendiri. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit ilustrasi untuk memudahkan pemahaman teman-teman ya. Oke, tentunya pada era sekarang ini di kemajuan teknologi yang semakin canggih, teman-teman semua sebagai pelajar tentunya membutuhkan yang namanya gadget ya teman-teman. Nah, di sini tingkat
dari peserta didik tentunya banyak, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi tentunya membutuhkan gadget untuk membantu proses pembelajaran teman-teman seperti pada pagi hari ini yang kita lakukan, di mana teman-teman menggunakan handphone maupun laptop untuk mengakses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dikarenakan jumlah dari pelajar yang semakin bertumbuh setiap tahunnya yang menunjukkan peningkatan, maka akan menunjukkan juga tingginya permintaan akan gadget yang akan membuat produsen semangat memproduksi telepon genggam maupun laptop atau gadget lainnya yang semakin canggih dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan tentunya juga untuk menarik minat teman-teman semua dan masyarakat umum untuk membeli gadget tersebut. Nah, hal ini, ilustrasi ini itu berkaitan dengan penawaran teman-teman. Dimana yang perlu teman-teman ketahui mengenai pengertian dari penawaran yaitu adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Kemudian tentunya dari pengertian penawaran juga memiliki hukum penawarannya sendiri seperti hukum permintaan yang tadi kita jabarkan sebelumnya pada permintaan ya teman-teman. Dan di sini pengertian dari hukum penawaran adalah ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan meningkat. Jadi hubungan dari hukum permintaan tadi menunjukkan hubungan yang negatif atau berbanding terbalik, sedangkan pada hukum penawaran sendiri menunjukkan hubungan yang positif. Oke, setelah teman-teman mengetahui mengenai pengertian penawaran dan hukum penawaran, kita akan langsung menuju ke faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, dimana jumlahnya itu ada 9 ya teman-teman, yang seperti tertera pada slide ini. Dimana yang pertama adalah harga barang. Harga barang jadi faktor utama besar kecilnya penawaran teman-teman. Dimana semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen tadi. Seperti pada permintaan gadget, maka ketika harga barang tersebut atau gadget tersebut dapat memasuki pasar dengan harga tinggi, maka produsen tersebut akan terus memproduksi lebih banyak untuk meningkatkan keuntungannya teman-teman, karena permintaan di pasar juga meningkat. Kemudian yang kedua yaitu jumlah penjual atau produsen, dimana jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak jumlahnya, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya jika di suatu daerah menjadi sentral penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi terhadap baik daerah lain maupun diekspor ke luar negeri maupun di daerah tersebut ya teman-teman. Seperti mungkin di daerah teman-teman sendiri nih penghasil sesuatu yang identik di daerah tersebut, maka daerah tersebut akan menjadi terkenal dan menjadi supply terbesar dari produk yang ada di daerah tersebut atau yang menjadi ciri dari daerah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai bencana alam, di mana jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produk barang tersebut akan mengalami penurunan dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Kemudian yang keempat adalah harga barang pengganti. Apabila harga barang suatu produk meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan pula, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya di sini adalah harga kopi yang meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Kemudian biaya produksi, di mana biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan juga sebagainya. Di mana apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi juga akan semakin tinggi, dan akibatnya produsen juga akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit.
sedikit untuk mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka dapatkan, teman-teman. Kemudian yang keenam adalah kemajuan dari teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasanya. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan juga biaya produksi semakin murah sehingga keuntungan bertambah tinggi kepada produsen tersebut. Kemudian yang ketujuh ada pajak, di mana pajak yang merupakan ketetapan dari pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan juga akan berkurang, sehingga penawaran juga akan mengikuti berkurang. Kemudian yang kedelapan adalah perkiraan harga di masa datang atau masa depan. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran, di mana jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah produk dan jasa yang ditawarkan mereka. Misalnya pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan masyarakat relatif rendah. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi faktor penawaran, di mana akan mempengaruhi komoditas pasar, teman-teman. Misalnya kebijakan kenaikan terhadap bea cukai atau penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga akan mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka semakin tinggi penawaran pasarnya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis penawaran. Nah, di sini berbeda dengan jenis-jenis permintaan sebelumnya yang dibagi menjadi dua. Nah, di sini jenis-jenis penawaran hanya memiliki dua jenis, di mana yang pertama adalah penawaran pasar dan yang kedua adalah penawaran perorangan. Oke, kita mempelajari mengenai apa sih itu penawaran pasar. Nah, di sini teman-teman, pengertian dari penawaran pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penawaran perorangan. Penawaran perorangan sendiri adalah jumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tersebut. Oke, mungkin teman-teman juga dapat mengetahui sendiri ya terkait pengertiannya dari namanya sendiri, di mana penawaran pasar ya tentunya melibatkan banyak penjual. Kemudian penawaran orangan ya tentunya lingkupnya lebih kecil. Begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja beralih kepada fungsi penawaran sendiri. Jika teman-teman di sini diasumsikan sebagai penjual atau pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, teman-teman sebagai pedagang akan berusaha menjual banyak barang untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga turun, maka teman-teman akan malas menjual karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar tentunya. Oke, jadi bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus, di mana penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Nah, hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi pada slide berikut, yaitu di mana P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Jadi fungsi penawaran ini berbeda dari fungsi permintaan, di mana pada fungsi penawaran di sini simbolnya adalah plus dan pada fungsi permintaan tadi adalah simbolnya min, karena pada fungsi penawaran ini
menunjukkan hubungan positif pada fungsi permintaan tadi menunjukkan hubungan yang negatif atau berbanding terbalik. Di mana P adalah harga, A adalah angka konstanta, dan B adalah kemiringan atau slope atau gradient, dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Kemudian kita beralih pada rumus fungsi permintaan. Maksud saya fungsi penawaran. Di sini yaitu dirumuskan fungsi penawaran P min P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi. Baik, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai fungsi penawaran, di sini saya akan memberikan satu contoh soal di mana pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya yaitu sebesar 20 unit, dan jika harga sebesar Rp80 per unit, maka jumlah penawarannya adalah 30 unit. Kemudian di sini teman-teman diminta untuk menentukan fungsi penawaran dan menggambar kurvanya. Oke, langsung saja kita masukkan kepada rumus fungsi penawaran, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Oke, kita langsung saja masukkan pada rumus mengenai angka-angka yang diketahui pada soal, di mana P min 60, P ini sebagai acuan untuk pembuatan fungsi penawaran atau rumus fungsi penawaran untuk membuat kurva, dan di sini min 60 ini berasal dari P1 atau harga diketahui 1, yaitu Rp60. Kemudian dibagi dengan 80 min 60. 80 ini adalah harga yang diketahui kedua, dan min 60 ini adalah tadi harga diketahui 1 sama dengan Q min 20. Q ini menjadi acuan untuk pembuatan rumus fungsi penawaran dan pembuatan kurva penawaran. Kemudian dikurangi 20, di mana angka 20 ini adalah penawaran pertama, yaitu pada saat harga Rp60, maka penawarannya adalah 20 unit. Dibagi dengan 30 min 20. 30 min 20 adalah Q2 min Q1 atau jumlah penawaran 1 dan yang dengan angka 20 dan ada Q2 yaitu 30 unit yang merupakan penawaran kedua setelah adanya kenaikan harga. Kemudian di sini langsung saja kita sederhanakan, P min 60 dibagi 20. Nah, angka 20 ini berasal dari 80 min 60, maka akan menghasilkan 20. Sama dengan Q min 20 per 10. 10 ini berasal dari pengurangan 30 dikurangi 20. Oke, setelah muncul, lalu kita langsung saja kalikan silang antar sisi, di mana P min 60 dikalikan dengan 10 dan Q min 20 dikalikan dengan 20, maka akan menghasilkan angka 20 Q min 400 sama dengan 10 P min 600. Lalu kita kelompokkan, di mana min 400 ini kita pindahkan ke sisi kanan, maka akan menghasilkan 20 Q sama dengan min 200 plus 10 P. Dari angka tersebut kita sederhanakan kembali, maka akan menghasilkan rumus fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan min 10 plus setengah P. Jadi fungsi penawarannya adalah angka tersebut, yaitu Q sama dengan min 10 plus setengah P. Untuk membuat grafik fungsi penawaran, caranya dengan menentukan titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q, yaitu yang pertama memotong sumbu P, dimana jika Q 0 maka akan menghasilkan persamaan 0 sama dengan min 10 plus 1 per 2 P, dimana 1 per 2 P akan pindah posisi dan 10 akan menjadi angka positif. Lalu kita masukkan atau kita sederhanakan, dimana P sama dengan 10 dikali 2 min 1, 2 per 1, dimana 1 per 2 tersebut akan pindah sisi dan menjadi perkalian, yaitu dikali 2 langsung. Maka 10 dikali 2 akan menghasilkan angka 20. Nah, dari angka yang sudah diketahui akan menghasilkan titik potong terhadap sumbu P, yaitu 0,20. Lalu kita masukkan saja langsung pada kurvanya, yaitu titik 0 dan 20. Di sini akan menghasilkan langsung titik
0,20, dimana pada Q 0, maka kita langsung saja memasukkan pada titik P yaitu 20. Kemudian memotong sumbu Q yang kedua. Untuk membuat kurvanya kita harus memotong sumbu Q. Jika P 0, maka Q langsung saja kita masukkan yaitu sama dengan min 10 ditambah 1/2 dikali 0. Kemudian akan menghasilkan Q sama dengan min 10 plus 0. Nah, hasil akhirnya adalah Q sama dengan min 10 dan titik potongnya terhadap sumbu Q yaitu min 10,0. Maka kita langsung masukkan saja angka tersebut untuk penyesuaian titiknya. Nah, di sini akan menghasilkan kurva penawaran seperti pada gambar yang tertara pada slide ini. Oke, mungkin teman-teman bisa memahami mengenai fungsi penawaran dan contoh soalnya. Baik, kita langsung saja menuju kurva penawaran. Mungkin yang terlebih dahulu teman-teman perlu pahami lagi bahwa penawaran di sini mengidentifikasikan jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Nah, sedangkan pengertian dari kurva penawaran itu sendiri adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope yang positif. Artinya slope pada kurva ini bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini saya contohkan terkait penawaran sepatu ya teman-teman, dimana pada harga sepatu sejumlah Rp60, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen yaitu 12 unit. Kemudian pada tingkatan harga yang semakin menurun yaitu Rp40, maka produsen hanya mampu atau dapat menawarkan sejumlah 10 unit. Kemudian dari sepatu tersebut mengalami penurunan kembali yaitu Rp20, maka penawaran yang mampu diberikan terhadap sepatu tersebut yaitu sejumlah 8 unit. Ya, di tingkat harga terendah yaitu Rp5, maka produsen hanya mampu menawarkan sejumlah 6 unit saja. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ketika harga semakin turun, jumlah penawarannya juga akan semakin turun. Sedangkan ketika harga tersebut mencapai ketinggiannya atau menunjukkan nilai yang tinggi, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga akan tinggi. Karena di sini produsen akan memperhatikan seberapa banyak keuntungan yang akan mereka terima. Oke, langsung saja kita masukkan kepada kurva penawaran disesuaikan dengan harga sepatu dan jumlah yang ditawarkan, di mana harga sepatu di sini adalah pada sumbu P yang vertikal dan jumlah yang ditawarkan di sini adalah pada sumbu Q atau pada sumbu yang horizontal. Nah, di sini kita langsung masukkan saja, di mana angka harga sepatu Rp60 pada titik ini disesuaikan dengan sumbu Q sejumlah 12, maka akan menghasilkan titik yang pertama pada kanan atas yang menunjukkan harga yang naik ya teman-teman. Karena di sini disesuaikan pada harga yang tertinggi dahulu. Kemudian pada yang kedua yaitu pada harga sepatu Rp40 dengan jumlah yang ditawarkan 10. Maka kita langsung sesuaikan saja seperti tadi. Pada sumbu P dan sumbu Q disesuaikan angkanya yaitu 40 pada sumbu P dan 10 pada sumbu Q. Kemudian selanjutnya pada angka yang ketiga, harga angka sepatu yaitu Rp20, maka kita langsung sesuaikan saja dengan jumlah yang ditawarkannya yaitu 8 unit. Akan menunjukkan jumlahnya yaitu pada sumbu P pada titik 20 dan pada sumbu Q pada titik 8. Kemudian pada harga sepatu sejumlah Rp5. Di sini langsung saja kita masukkan dengan jumlah yang ditawarkannya yaitu 6 unit. Maka kita langsung sesuaikan saja titiknya pada sumbu P5 dan pada sumbu Q titik 6. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini jika kita melihat dari penyusunan harga barang tertinggi dahulu dan harga
barang atau sepatu yang terendah, maka akan menunjukkan bahwa kurvanya itu akan semakin menurun ke arah kiri. Kemudian jika kita lihat dari harga terbesar terlebih dahulu, itu dimana pada kurva harga tertinggi kanan atas akan semakin turun ke kiri bawah. Ataupun jika dibalik, ketika kita menyusunnya pada angka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu harga sepatu besar Rp5 menuju Rp60, maka akan menunjukkan bahwa kurva ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, seperti itu teman-teman mengenai kurva penawaran. Oke, itulah terkait materi hari ini mengenai kurva penawaran yang tadi kita bahas sebelumnya, dan secara keseluruhan mengenai permintaan dan penawaran sendiri. Selanjutnya, jika teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung saja dikirimkan pada WhatsApp grup pembelajaran kita pada mata pelajaran ekonomi kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti akan saya jawab persatu pada chat WhatsApp grup juga. Oke teman-teman, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan kuis yang tersedia pada website yang akan saya kirimkan pada WhatsApp grup mata pelajaran kita di kelas ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja terkait pertemuan kedepannya atau pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar atau harga keseimbangan pasar. Mungkin teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu agar pada pertemuan selanjutnya kita dapat langsung memahami saja dan membahas ulang saja. Oke, sekian dari pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih. Semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.